pelayan pada tanggal 25 Oktober 2020. Yuk disiapin hatinya karena Tuhan Yesus mau masuk ke dalamnya. Adik-adik kakak lihat pada belum semangat nih. Yuk kita ice breaking lagi, kita bernyanyi lagu Aku Gembira. Semangat lagi, kita bernyanyi sekali lagi ya speakingnya dengan lagu Saya Tahu Saya Siap dan Melakukan. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali ya. Yang pertama temponya itu normal, yang kedua cepat. Adik-adik siap-siap ya. Ayo berdiri, jangan ada yang duduk ya. Yuk kita mulai. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya semangat banget ya. Sekarang kita siapin hatinya, kita akan masuk ke ibadah. Sebelum itu mari kita nyanyi Mars PKPA dulu. Berdiri dengan sikap yang baik, kita bernyanyi. Kami kunjung bertumbuh ria.
menyanyi lagu pembukaan yang terambil dari Kidung Ceria 257, Penyanyi Senang. Mari kita berdoa. Matanya. Tuhan Yesus, kami mau beribadah pagi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah online ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Dan ini lagu baru adik-adik, jadi kita akan ulang 3 kali ya. Lagu yang pertama kita nyanyikan, kakak layani dulu ya. Yang kedua dan ketiga nanti adik-adik boleh ikut, oke? Kak JJ yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Tapi sebelum itu adik-adik boleh siapkan hatinya, kita mau berdoa. Kali ini doanya ikutin Kak JJ, berdoa sama-sama ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Adik-adik yang di rumah, ayo yuk diambil Alkitabnya, dibuka dari Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Udah dapat adik-adik? Kita baca sama-sama ya, adik-adik boleh ikutin kakak. Kita baca dari judulnya 1, 2, 3. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Adik-adik, tema untuk minggu ini ialah iman adalah percaya. Adik-adik yang ada di rumah, ada yang udah pernah mendengar tentang kata iman? Atau ada yang udah tahu apa sih itu iman? Mungkin adik-adik yang ada di rumah ada yang belum tahu ya. Jadi Kakak kasih tahu ya. Pengertiannya, iman adalah sikap atau tindakan percaya atau keyakinan antara hubungan kita manusia dengan Tuhan. Wah, rumit ya adik-adik? Mungkin adik-adik masih belum paham. Untuk itu, sebelum kakak masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan menyaksikan sebuah video. Adik-adik yang di rumah, selamat menyaksikan. Ini cerita tentang iman. Suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang bernama Alex menemukan sebungkus benih tanaman. Dari luar bungkus benih itu, tampaklah gambar jagung. Dan ketika dilihat di dalam bungkus itu, ada beberapa benih yang bentuknya seperti jagung. Alex berpikir bahwa benih yang ia lihat ialah biji jagung. Tetapi Alex juga bingung. Dan dia nggak tahu kalau benih yang ia temukan itu apakah akan benar-benar tumbuh menjadi jagung. Alex berpikir, mungkin aja benihnya udah dicampur dengan benih yang lain. Atau mungkin aja benih ini cuman mainan. Akhirnya Alex memiliki ide yang cemerlang. Dia berkata, "Oh, aku harus menanam sesuatu. Aku harus menanam benih ini. Kalau benihnya nanti tumbuh, aku jadi bisa tahu deh kalau benih yang aku temukan ini akan menjadi tanaman jagung beneran." Lalu, Alex mencari tempat untuk menanam benih jagung yang ditemukannya. Tetapi ketika ia melihat, ternyata ada banyak sekali batu yang tersebar di sekitar tanah yang ia temukan. Dan Alex harus membersihkan batu-batu itu sampai bersih. Setelah itu, Alex juga tidak lupa menggemburkan tanahnya dan menggali lubang untuk menjadi tempat benih yang akan ditanamnya. Hari itu juga, Alex segera menyiram benihnya dan benih itu juga mendapatkan cahaya yang baik dari sinar matahari. Keesokan harinya, Alex melakukan hal yang sama. Alex menyiram benih itu dan benih itu kembali mendapatkan cahaya. Keesokan harinya lagi, Alex kembali menyiram benih itu dan benih itu kembali mendapatkan cahaya matahari. Setelah beberapa hari berlalu, Alex menunggu, melihat, menunggu, dan melihat benih yang ditanamnya dengan penuh harap. Tiba-tiba ada yang muncul. Alex melihat, ternyata itu hanyalah ilalang. Alex pun sedih, tapi ia segera mencabut ilalang itu dan kembali menyiram benihnya. Keesokan harinya, semakin banyak ilalang yang tumbuh dan keluar dari tanah tempat Alex menanam benihnya. Alex kembali menyiram benih jagung itu. Walaupun ilalangnya kembali muncul, Alex segera mencabutnya dan kembali menyiram tanamannya. Ilalang itu muncul lagi. Alex mencabutnya dan menyiram benihnya. Alex kembali menunggu, memperhatikan benihnya. Alex menunggu, dan setelah dia melihat, ternyata ilalang itu kembali muncul. Alex merasa lelah
Tetapi Alex tetap yakin dan terus membersihkan ilalang yang tumbuh di sekitar benih jagung yang ia tanam dan kembali menyiram benihnya. Alex menyiram benihnya, mencabut ilalang, menyiram benihnya, mencabut ilalang, menyiram benihnya, mencabut ilalang, menyiram benihnya, mencabut ilalang. Lalu Alex melihat, menunggu. Alex melihat, menunggu. Lalu sesuatu terjadi. Benih jagung itu tumbuh. Meskipun ada ilalang yang ada di sekitarnya, tetapi Alex tetap merasa senang. Senang sekali. Dia pun menyiram benih itu, membersihkan ilalang, menyiram benihnya, membersihkan ilalang, dan benih itu semakin tumbuh tinggi dan semakin tinggi dan menjadi tanaman jagung tertinggi yang pernah dimiliki Alex. Serta tanaman jagung yang ditanam Alex menghasilkan buah jagung yang banyak sekali. Nah adik-adik, kira-kira apa ya hubungan video yang barusan kita lihat dengan kata iman yang sebelumnya kita bahas? Hubungannya yaitu sama seperti yang kakak bilang sebelumnya. Pengertian iman tadi apa? Yakin dan percaya. Sama seperti Alex yang kita lihat di video, ia yakin dan percaya kalau benih yang ia temukan akan tumbuh menjadi tanaman jagung adik-adik. Walaupun si Alex mengalami ada kesulitan yang dialami ya adik-adik, yaitu benihnya ditumbuhi oleh ilalang. Tapi Alex tetap percaya dan yakin serta berusaha untuk terus menyiram benihnya, untuk merawat benihnya, dan akhirnya apa? Benihnya tumbuh tinggi menjadi tanaman jagung yang berbuah banyak. Lalu Kak, apa ya hubungan video yang tadi kita lihat dengan firman Tuhan hari ini? Adik-adik, lewat bacaan Alkitab kita hari ini, Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki hidup yang beriman, hidup yang yakin, hidup yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan adik-adik. Kalau misalnya kita sudah jadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita pasti jadi anak-anak yang semangat, yang berani, yang mau hidup menjadi anak-anak yang baik adik-adik. Walaupun mungkin adik-adik menemukan banyak kesulitan, baik itu dalam belajar, berteman juga sulit ya adik-adik. Tapi Tuhan pasti tolong kita, asal kita mau berusaha dan tidak menyerah ya adik-adik. Oke, yang terakhir kira-kira apa ya contoh hidup beriman di dalam kehidupan sehari-hari? Contoh yang pertama, mungkin saat ini adik-adik sering melihat dan membaca tentang kasus-kasus virus corona yang semakin meningkat ya adik-adik. Jadi rasanya virus corona semakin menakutkan. Tapi adik-adik harus beriman kepada Tuhan, percaya kalau Tuhan Yesus pasti melindungi kita. Selain itu, kita juga harus berusaha. Berusaha untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita lewat makan makanan yang bergizi dan juga menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker ketika adik-adik keluar rumah. Contoh yang kedua, pasti saat ini adik-adik sedang menjalani sekolah online ya adik-adik. Mungkin rasanya capek dan melelahkan kan? Tapi kakak mau adik-adik yang ada di rumah tetap bersemangat. Supaya adik-adik boleh merasakan sukacita, adik-adik harus mau rajin berdoa. Minta Tuhan supaya adik-adik boleh mengerti sama pelajarannya. Selain percaya, berdoa, adik-adik juga harus berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk rajin belajar, mau mengerjakan tugas dari guru, sehingga nilai dan hasil yang adik-adik boleh dapat, boleh menjadi hasil yang membanggakan kedua orang tua. Adik-adik juga termasuk membanggakan Tuhan Yesus loh adik-adik, karena adik-adik sudah mau menjadi anak-anak yang baik. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan adik-adik yang ada di rumah, kakak dan juga kita semua untuk mau memiliki iman kepada Tuhan dan selalu mau percaya kehendak Tuhan adik-adik. Yang kedua, kita harus rajin berdoa, percaya sama Tuhan. Dan yang ketiga, selain punya iman, rajin berdoa, kita harus
semangat dan juga mau berusaha, pantang menyerah, supaya adik-adik boleh mendapatkan hasil yang terbaik dan punya iman yang besar, punya iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan dari Kak JJ. Sekarang kita mau respon firman Tuhan kita dari Kidung Ceria 268, Lilin Kecil Yang Kumiliki, baik yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Lilin kecil yang kumiliki, hendaknya tetap bernyala, bercahaya dalam gelap, bercahaya selamanya. Lilin kecil yaitu iman bersinar di kegelapan, mengubah hati sandu, bercahaya selamanya. Yesus meminta kita juga baginya tetap bernyala, dengan iman yang benar, bercahaya selamanya. Adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik yang di rumah, tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa yang akan dimulai dari adik-adik kita dari sektor pelayanan 2. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau ikut campur tangan dalam virus corona ini ya Tuhan. Ya Tuhan, singkirkan dia ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan pemerintahan ya Tuhan. Pulihkan perekonomian bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, lindungi kami dari virus COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia dan khususnya gereja GPIB, Batra Hayat. Semoga Engkau lindungi dari bencana alam. Dan kami juga mau berdoa buat Ibu Pendeta dan Bapak Ibu Majelis. Semoga mereka Engkau beri kesehatan agar bisa melayani-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada minggu ini. Kami mau berdoa untuk kekhalayan kami. Tuhan, berikan hikmat untuk kekhalayan kami dan kesehatan, panjang umur untuk bisa mendidik kami di dalam pelayanan PA ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Yang baik, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan boleh berkati kedua orang tua kami di dalam segala aktivitas, kegiatan, dan pergumulan mereka. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga berikan kedua orang tua kami kesehatan. Dan mungkin saat ini orang tua kami tidak ada pekerjaan, kiranya Engkau buka lapangan pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan beraktivitas seperti biasanya. Engkau juga berikan kesabaran bagi mereka untuk mendidik kami, mengajari kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik lain kami yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka dalam tumbuh kembang iman mereka. Tuhan tuntun serta mereka dalam sekolah online mereka. Tuhan juga berkati mereka dengan aktivitas mereka bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati adik-adik kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan berkati mereka, berkati makanan, minuman, obat-obatan mereka, agar mereka bisa kembali pulih dan bisa berkumpul, bisa bermain bersama-sama dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu doa kami tidak sempurna. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar tadi. Kak JJ, Tuhan berkati kami sebagai anak-anak Tuhan agar mau dengar-dengaran firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, doa kami kurang sempurna, kurang terus menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
persembahannya nanti adik-adik kasih lagi ke kedua orang tua adik-adik. Nanti kedua orang tua adik-adik akan kasih ke korseknya masing-masing. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Berdoa persembahan kita akan dibawakan adik sektor pelayan 2 yaitu Syifa. Kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah boleh menyaksikan Impak Online hari ini. Dan terima kasih juga nih buat orang tua yang sudah boleh mendampingi dan mengajak anak-anaknya untuk Impak Online. Dan kakak Layan juga mau mengucapkan nih selamat ulang tahun ya buat adik-adik yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, dadah. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita karena ini lagu baru. Jadi kita akan nyanyinya 3 kali ya. Yang pertama, adik-adik yang di rumah dengarkan dulu kakak-kakaknya untuk nyanyi. Untuk yang kedua dan yang ketiga, adik-adik boleh ikut. Kita bernyanyi dari Kirim Ceria 220, Kamu Dipanggil. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya ikutilah. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya ikutilah. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya ikutilah. Adik-adik, untuk menutup ibadah hari ini kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu mengucap syukur buat ibadah yang sudah boleh kami ikuti pagi hari ini. Tuhan, biarlah setiap pujian, setiap firman yang sudah boleh kami dengar, itu boleh menjadi sukacita bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan setiap aktivitas adik-adik Layan yang boleh mengikuti ibadah hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, berkati mereka sepanjang minggu ke depan, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, boleh sehat, boleh kuat dalam menjalani hari lepas hari mereka. Adik-adikku yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada, dan juga kakak-kakak Layan, mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Jangan lupa ikut IMPA online minggu depan dan jaga kesehatan dan cuci tangan yang bersih. Dan juga makan makanan yang bergizi, yang paling penting selalu memakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Ibadah minggu PA selesailah sudah. Bye bye, bye bye. Mari kita